A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin di surat ke-59 Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Lupa diri, lupa aib, lupa dosa, lupa bagaimana proses penciptaan kita. Mohon maaf ya, secantik-cantik apapun orang, seganteng-ganteng apapun, dia tetap aja dari setetes air mani yang keluarnya dari lubang kemaluan. Itu yang Allah bilang wa nasiya khalqah di surat Yasin. Nasiya ini kata-kata yang dibenci sama Allah. Padahal Allah tuh enggak minta banyak sebenarnya. Kalau bicara request, Allah cuma minta kita ingat aja sama dia. Nah, maka orang Jawa menggunakan istilah eling. Eling itu artinya ingat. Eling itu artinya zikr. Eling, az-zakir, orang yang ingat. Kalau abang kakak lihat di surat Al-Mulk yang tadi dibaca, ada ayat 23 yang qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Nanti buka-buka lagi Quran, lihat-lihat lagi, ada ayat qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali yang ingat. Berarti kebenaran itu mayoritas atau minoritas? Minoritas. Abang kakak jangan berharap berada di jalur kebenaran lalu abang kakak ramai gitu. Enggak. Dari dulu yang namanya kebenaran itu amat sangat minoritas sekali. Coba diulang. Amat sangat minoritas sekali. Ketika kita punya hati yang masih hidup, afidah di jamak dari fuad, kita nih tidak terima, misalnya di lingkungan kerja kita ada yang berselingkuh atau berzina, ada yang sudah menjalin hubungan yang tidak benar gitu. Terus di circle kita kerja nih, kita udah mulai protes nih, menunjukkan ketidaksukaan aja, belum speak up. Terus teman-teman sekitar kita ajak gitu untuk, kau tahu nggak si Ano tuh udah begini sekarang. Terus teman kita bilang, alah biarin aja lah urusan mereka. Jadi gelisah saja terhadap ketidakbenaran yang kita nampak di depan mata itu udah sedikit gitu. Begitu kita ajak teman kita ngomong, teman kita bilang, udahlah bukan urusan kita. Nanti juga dia yang diazab sama Allah. Jadi spirit nahi mungkar ini atau menegur kebatilan itu udah jadi barang yang langka. Akhirnya ada 1-2 orang nih hatinya tuh tidak terima gitu. Masa sih saya hidup nih kayak gini terus? Masa sih saya hidup nih kayak gini terus? Protes dia tidak terima. Sekali kerja harus nyogok. Sekali kerja harus kasih amplop di bawah supaya tanda tangannya di approve. Ya kita TST lah ya. Tahu sama? Tahu. Antum jangan pura-pura lugu gitu mukanya ya. Paham kan yang saya maksud nih? Asal masukkan barang pengajuan di bawahnya. Ya Pak tolonglah diapakan supaya jangan apa kali Pak gitu ya. Jadi terus hati kecil ini, afidah atau fuad ini tak terima gitu. Ini tidak benar kayaknya aku kerja kayak gini nih.
Akhirnya ngobrol sama istri, gimana yang kok papa ndak tenang ya? Makanya kata istri, ya udahlah pa, Bismillah lah, kita mulai aja hidup yang baru lah, ndak apa-apa dari nol. Asal kau bersamaku, aku tenang. Wah, makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Mulailah orang ini. Nah, inilah yang disebut katanya kemarin tuh trennya hijrah. Meninggalkan zona yang tidak nyaman, circle kerja yang memang toksik, misal gitu, hampir tiap hari ngomongkan bos, ngerumpi, ya kan? Apa gitu? Bikin grup dalam grup. Ini saya lagi ngomongin antum loh ini. Jangan mukanya jangan pura-pura lugu gitu. Betul nggak? Ah iya katanya itu. Hari ini saya mewakili kejadian yang ada ini. Sama atasan sudah ndak cocok, atasan kadang nyuruh-nyuruh maksiat, kita kadang-kadang udah ndak terima. Akhirnya sampailah di titik puncak, aku bosan dan aku letih hidup kayak gini nih. Keluarlah dia. Apakah iblis berhenti? Tidak. Iblis bilang apa? Kan berhenti. Dulu duit banyak, kau bisa makan di mana-mana. Sekarang ngapain berhenti? Bodoh kau. Emang di masjid ada duit. Mulai setan masuk. Iblis sesi 2. Tanyalah sama yang baru keluar. Berapa bulan bang? 3 bulan ya? 3 bulan pertama sesak napas. Oh, sesak napas bos. Biasa pegang duit banyak. Biasa pergi ke mall tinggal tunjuk ya mau menu apa. Sekali resign, berhenti, temenong. 3T. Terdiam, terduduk, terbodoh. Gimana mah? Iya sih, nggak ada dah duit kita nih. Apa yang mau dijual ya? Kata suaminya, tanah sebelah jangan dijual ya mah. Ngapa pula apa? Bukan punya kita. Oh iya. Masa nggak paham kayak gini ya? Ini kan bercanda anak sekolah. Mulai iblis masuk, iblis gelombang kedua. Ayatnya lihat, qalilan ma tashkurun. Padahal kalau sekedar bicara duit saja gitu abang kakak ya, dosa jadi orang beriman kan? Ada enggak orang kafir dikasih Allah duit? Banyak. Ada orang munafik dikasih Allah duit? Banyak. Abang kakak berpindah dari zona maksiat ketidaknyamanan di lingkungan kerja tadi, lalu pindah ke lingkungan baru, apakah iblisnya berhenti, resign? Enggak, ganti shift. Iblisnya ganti apa? Ganti shift, kacau lagi. Oh, enggak bisa kata iblis, ini mau masuk surga nih. Kacau. Pasukan-pasukan yang tadi tidak turun di sebelah sini, begitu antum pindah ke masjid ke namanya, dakwah ke namanya, amal soleh ke namanya, kebaikan, iblisnya nambah batalion. Yang tadinya mungkin cuma pangkatnya kopral, apalagi letda gitu-gitu ya, yang kecil-kecil, yang baru tamtama misal gitu. Sini sudah melati 2, melati 3, apalagi bunga teh ayam misal gitu. Macam-macam pangkatnya. Pangkat iblis ya. Saya ngomongin iblis. Ada yang pangkatnya bunga rafflesia di sini. Bunga bangkai. Saat itulah hati kita mulai galau. Apa itu galau Ayaman? Gangguan lanjut usia. Apa galau? Gangguan lanjut usia. Umur udah 40, kapal udah mulai oleng. Biasa pakai minyak wangi, sekarang udah minyak angin ya kan? Udah cium-cium minyak angin dah. Nak diapa kan? Beda zona dah. Tapi iblis kencang. Makin detik-detik sakratul maut, makin detik-detik mau dekat pada kematian, umur sudah 40, sudah makin serius nih ngumpulkan bekal untuk akhirat, iblisnya makin serius. Sebelum resign pakai kartu kredit, belanja makan di mall, setelah resign makannya di kaki 5, ketoprak, gado-gado, pecel. Ya, justru enak ini. Kata yang tak berduit. Bayangkan tuh, kaki 5, ya kan? Kaki 3 aja meredakan panas dalam.
Kaki lima gimana tuh? Saya sampai sekarang belum tahu kenapa disebut kaki lima gitu ya. Oh, rodanya 3 tambah 2 kaki yang dorong. Tapi di pinggir jalan pun bilangnya kaki lima gak? Pedagang kaki lima. Oh, 3 roda plus 2 dorong ya. Kalau dia naik atas motor, roda 4 berarti. Udah lah, enggak penting ya dibahas ini, enggak penting ya, lanjut ya. Begitu pindah dari circle toksik tadi, masuk ke zona apakah namanya dakwah kah, amal soleh kah, dikira iblis berhenti. Semangatlah kawannya ya. Bismillah. Tahu-tahu di circle dakwah, ujiannya lebih berat. Yang caci maki malah pakai jilbab juga. Panjang lagi jilbabnya. Loh, kok di sini saya kira pindah terus masuk surga langsung. Abang kakak, kau masih tinggal di dunia. Setannya masih banyak. Coba tepuk sebelahnya. Mudah-mudahan bukan kau setannya gitu. Pas kan? Pas ya. Nah, udah. Kalau itu kau kayaknya nih gitu. Abang kakak masih tinggal di dunia. Darul bala wal imtihan, tempatnya ujian dan ujian lagi, terus. Ada ujian kesungguhan, ada ujian ketulusan, ada ujian keikhlasan. Kayak mana jadinya Ustadz? Ya kan? Kayak mana? Ya kayak gitulah. Masih hidup di dunia. Mau lari, pindahlah ke alam barzah. Kalau kuat. Ngapa ya Allah masih kasih saya hidup? Untuk nambah bekal. Supaya dapat SP kemarin saya bilang kan. Nih. Ini istilah saya aja ya. Karena ada haji biasa. Haji plus. Haji furoda. Ada haji premium 3 bulan. Torik 2 bulan. Ini haji 3 bulan. Haji. Ya kan? Haji premium. Jadi kalau dipanggil Pak, enggak noleh. Pak Haji, enggak noleh. Haji premium, ya. Nah gitu dia. 3 bulan, ketemu askar dia langsung berbahagia. Ya kan? Asal ketemu askar dia langsung semangat gitu. Jantungnya tuh berdetak lebih kencang gitu. Ya untuk yang tahu-tahu aja. Nggak boleh sebut nama ya. Selama abang kakak masih tinggal di dunia, selama itu juga masih berhadapan sama setan. Setannya berbentuk jin dan baru paham. Kalau mau masuk surga biasa, ya udah ikutlah seperti orang kebanyakan ya gitu cara mainnya. Di rumah pun masuk surga. Betul, di rumah pun masuk surga. Tapi surga yang kayak gimana? Kau ngapain capek-capek mikirkan anak yatim, mikirkan penghafal Quran, mikirkan guru ngaji, mikirkan fatwa ini, mikirkan wakaf. Ngapain pikirkan ya keluarga kau seorang? Itulah yang ditunjuk ke muka saya saat saya mikul beras 2012, 2013. Kan saya enggak selamaan tuh, baru 13 tahun mikul beras. Tapi kalah lah sama haji premium kan, 3 bulan, kan 1 kali sholat tuh 100.000. Dia 3 bulan sholat di sana, berapa ratus ribu tuh. Maka sebenarnya gak usah sholat-sholat lagi, masih banyak tabungannya. HP, haji premium. Jadi di atas Kiai Haji Furoda lagi tuh. Haji Furoda tuh cuma berapa hari ya kan, haji premium. Abang kakak yang dirahmati Allah, surga yang mau kita dapat ini, surga yang tidak biasa. Surga yang mau kita kejar ini, surga yang istimewa. Dan ini perintah Rasul. Nabi Muhammad yang nyuruh, kalau kalian mau minta, kata Rasulullah, mintalah surga yang terbaik. Namanya Firdaus.
Karena kata-kata premium ini mudah diingat oleh orang-orang pada umumnya, maka saya pakai istilah surga premium. Memang tidak banyak. Abang kakak kalau naik pesawat premium apa bisnis kelas yang di depan itu, atau kalau naik kereta api wus wus wus, yes gitu ya kan. First class itu Bandung Jakarta atau Jakarta Bandung itu sikit, paling cuma 2 4 ya, 4 kali 4 16 seat ya paling. Dari sekian ratus seat di belakang. First class. Kursinya besar, lega, dapat makan, dapat pelayanan, tempatnya enak, kedap suara, ngobrol ndak ribut. Bebas kita mau ngapa. Premium. Harganya yang ekonomi cuma 200.000. Yang first class kalau ndak salah berapa kemarin? Lebih. 600-an lebih pokoknya. Berapa kali lipat pokoknya. Saja mantap lah pokoknya. Kami berempat tuh kemarin habis berapa juta gitu. Harga yang dibayar mahal, fasilitas pasti lebih. Ya kalau saya pribadi naik ekonomi pun bagi saya sama. Tetap bisa pelor, nempel langsung molor. Kan ini lagi bawa tamu, beliau bilang first class aja, siap. Ya, kita ngikut kan, kena bawa orang. Kasio apa? Nah, ya udah, sami nawa atau nah ikutlah kita. Oh gini naik first class. Waktu itu saya dibayarkan, ini cerita ya Bang Kakak ya, naik pesawat bisnis Jeddah Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin muka saya nih tidak cocok kali ya. Saya tidur sepanjang safar tuh tidur, lurus kan, kursinya tuh kan bisa dipencet tombol kayak tidur baring gitu. Begitu saya baring bangun pengen kencing, begitu mau duduk mau ke toilet tuh kan memang ya pakai baju biasa kan, namanya umroh ya balik. Sampai pramugaranya tanya, "Are you sit here?" kata dia. "Kau duduk di sini?" kata dia. Lama saya teman, "Hah?" "Yes," saya bilang. "Mau ke toilet," saya bilang. Depan kan, toiletnya kan depan bukan ke belakang kan. Mungkin hafal kali dia, muka kayak gini nih hari-hari naik ekonomi kali ya. Jadi waktu saya mau ke toilet bisnis tuh enggak boleh, kayak enggak boleh gitu. Sampai, "Yes, I sit here." Saya refleks waktu itu kayak muka pengen ngomel pakai bahasa Melayu gitu lah kira-kira. Pengen naik tapi saya bilang, "Ya aku baru balik umroh, masa marah-marah di atas pesawat kan enggak seru ya. Tinju-tinju jatuh lemparkan ke bawah kan enggak seru ya." Diam ya saya, sampai akhirnya saya selesai dari toilet, si pramugaranya bilang, "I'm sorry sir," katanya. "I'm sorry sir," katanya. "I just make sure, are you sit here or not?" "Iya enggak apa-apa," saya bilang. Memang muka ekonomi memang. Dia tahu bahasa saya tidak bayar seorang tuh kena bayarkan sama Jejak Imani kan. Jadi ya waktu duduk di situ tuh, yang lain-lain tuh udah ada kena tanya-tanya ke toilet tuh saya aja yang kena tanya. "Are you sit here?" kata dia. Benar-benar duduk sini kan. Memang muka duduk ekonomi itu beda memang ya. Itulah pertama kali ngerasa, oh saya bilang enak naik pesawat bisnis. Tapi harganya pun enak, mantap. Ya 16 juta sekali terbang. Kalau belikan tencalo bisa makan berapa kampung. Belikan rujak cingur gitu. Sama gerobak-gerobaknya kita angkut. Jadi saya ngerasakan, oh gini naik hotel. Abang kakak buka di Google. Di Madinah bertakwa, di Mekah bertauhid. Paham enggak? Apa? Hotelnya Darut Taqwa kalau di Madinah. Tengok tuh pintu 337. Turun lift, truk, langsung Masjid Nabawi. Buka jendela, mandangnya Masjid Nabawi. Lurusan Kubah Hijau. Mantap. Waktunya pun karena kena bayar kan, bersyukur, belina, ngek mata, ya Allah, dulu aku di belakang hotelnya. Jauh sebelum azan dah lari kan. Kalau enggak dapat tempat. Sampai masjid tuh udah jengap-jengap dah kan. Saking jauhnya hotel di belakang. Ngerasakan, oh begini, ada fasilitas yang namanya fasilitas premium, fasilitas depan. Harganya enggak murah. Enggak ada yang murah Bang Aka. You have to pay it forward. Harga yang dibayar mahal. Maka jangan mau, saran saya ya, mumpung masih hidup dan masih dikasih kesehatan, jangan mau pakai yang
seperti biasa. Ini cerita surga Bang Kakak. Kita lagi ngejar, lagi berdoa, lagi berusaha, minta sama Allah dapat surga yang premium. Surga Firdaus. Kejar. Memang tidak mudah. Tapi masuk neraka juga tidak enak. Demi Allah tidak enak. Ada yang mau transit? Penumpang menuju surga harap transit dulu. Mau transit dulu? Saya sih tidak mau. Saya minta sama Allah bigoiri hisab. Mumpung masih hidup. Minta itu kan tidak bayar. Minta itu kan gratis. Itu kan hak kita sebagai hamba. Antum lagi safar ini. Minta sama Allah. Minta surga yang premium. Surga yang terbaik. Doa antum mustajab. Jangan cuma ngambil kosornya aja. Jangan cuma ngambil jamaknya aja. Antum lagi safar nih. Doa antum mustajab. Doa minta sama Allah. Minta surga yang terbaik. Tapi saya mau ngasih tahu. Harga surganya mahal. Antum harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Yang lain masih tidur, antum dah bangun. Yang lain marah-marah, antum senyum. Iya. Lah gimana? Harga surganya memang itu yang harus dibayar. Yang lain nyimpan dendam, antum memaafkan. Itu surga premium. Maka saya bilang, lawan infak bilatihi ahsan. Orang-orang yang caci maki, yang jelekkan, yang merendahkan antum, itu yang antum kasih hadiah. Bawakan oleh-oleh dari Pontianak, lidah buaya ke, lidah kadal ke. Iya kan? Ada lidah buaya di sini kan? Belikan hadiah. Nih dari Pontianak. Hadiah untuk Pian. Gitu. Doakan ulun. Padahal kita tahu orang itu yang jahat-jahatkan kita. Kasih hadiah. Pendak demam tuh. Ajak makan. Lawan. Surga premium tuh tidak mudah. Bukan masalah siapa benar, siapa salah. Siapa yang bisa melawan keburukan dengan kebaikan? Itu yang dinilai Allah. Inilah saya bilang surga premium. Tidak mudah. Memang tidak mudah. Siapa jatah hari ini? Mas Jati. Hari ini harusnya. Oh, Mas Jatinya. Siapa yang gantikan? Langsung bingung semuanya. Malah suruh gantikan saya sebulan sekali ya tuh. Saya mau balik awal hari ini gitu loh. Jam 5.30 saya mau berhenti. Nah, nanti kasih tahu saya ya. Teman-teman semua, lihat. Qalilam ma tashkurun. Di ayat ini, Allah kasih kita bahan baku. Bahan bakunya as-sam'a wal absara wal af'idah. Fuad. Namanya kan banyak tuh. Ada fuad, ada lubbun, jamaknya albab. Intinya Allah bercerita tentang hati. Siapa lah nih? Mata nupacil ila ponorogo. Pacala yupacilu nupacil. Nama akunnya kursus bahasa Arab. Dia yang bikin kursus, dia gak yang ngerusak bahasa Arabnya. Nupacilu ila bululut. Gitu lah kira. Mata nupacil. Lama saya loading tadi. Apa mata nupacil? Lu pakai bahasa Arab. Mentang-mentang ngomong afidah dengan absor kan. Apa modal kita tadi pertama? As-sam'a. Allah sebut telinga ini abang kakak. Karena ini telinga gak bisa ditutup. Coba tutup mata. Tutup hidung. Tutup mulut. Tutup telinga. Bisa tutup? Tidak bisa, tetap kedengaran. Organ pertama yang Allah hidupkan itu telinga. Waktu bayi. Makanya banyak bayi itu tahu mamaknya yang mana. Karena hafal. Dari saat ditiupkan ruh, dia sudah dengar suara mamaknya. Maka ibu-ibu yang hamil ngomonglah yang baik-baik. Ajak komunikasi itu bayi. Ibu-ibu ya saya ngomong, bapak-bapak jangan ngusap-ngusap perut. Saya tahu agak besar memang. Tapi bukan ente yang saya maksud. Ibu-ibu yang saya maksudnya. Ini kok enggak keluar-keluar Ustaz? Itu beda cerita ya. As-sam'a, telinga ini juga yang nanti terakhir aktif pada saat malaikat maut mencabut nyawa kita. Ini masih bisa dengar. Walaupun mata sudah tutup, mulut udah enggak bisa ngomong, tapi telinga masih dengar. Jadi kalau antum mentalkin orang, sebutkan kalimatnya. La ilaha illallah.
Jangan ngucap Pak, ngucap Pak, ngucap. Nanti dibilang ngucap, ngucap kan rugi di akhir hayatnya. Gimana bimbing orang kalau udah sakaratul maut? Ngucap Pak, la ilaha illallah. Kan kalau mau sakaratul maut itu kan ngelihatnya dari kaki kan? Kaki dingin. Naik ke atas, betis, sini sampai lutut. Dari lutut naik lagi sampai ke pusar. Dari pusar sampai ke leher. Ya kan? Jadi kalau udah naik dari bawahnya dingin, naik ke atas ini masih hangat, itu berarti sudah proses tuh. Kul yatawaffakum malakul maut. Malak itu jamak. Berarti ada beberapa kelompok kematian. Sampai di sini. Nanti baru sampai gorgoroh namanya. Di sini detik-detik terakhir penentuan. Kalau memang orang ini baik, dia akan noleh kanan. Malaikat akan nunjukkan surga yang bertingkat-tingkat. Kalau ini orang jahat, tidak sempat ini, dia akan nengok ke sebelah kiri. Gelisah gitu. Susah karena ditunjukkan neraka juga yang bertingkat-tingkat. Sudah dapat gambaran dia. Makanya orang-orang yang sakaratul mautnya tuh wafatnya husnul khotimah, mudah-mudahan kita semuanya ini husnul khotimah, amin. Ya kan? Dipertontonkan, ditunjukkan surga yang baik, surga yang bagus, surga yang bertingkat-tingkat. Hadza manzilatuk ya fulan fi jannatin na'im. Inilah tempatmu ya fulan nanti di surga yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Maka saya bilang sungguh-sungguh mumpung masih hidup nih, baik-baik sama istri, baik-baik sama anak, baik-baik sama suami, mumpung masih hidup. Nanti kalau udah mati pasti nyesal. Namanya penyesalan tuh di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, kan udah tahu. Mumpung masih hidup. Kapan lagi mau berbuat baik sama pasangan? Kapan lagi mau berbuat baik sama anak? Kapan lagi mau berbuat baik sama sekitar? Lakukan sebisanya, semampunya. Mastata'tum. Mumpung masih hidup. Iya, dia punya salah, betul. Tapi kan dia juga punya kebaikan. Tidak pantas kebaikan itu kita ingat-ingat lebih banyak atau lebih sering daripada kesalahan-kesalahannya. Jangan sampai gara-gara 1-2 kesalahan kau melupakan semua kebaikannya. Dia selamat. Kau nyimpan dendam yang rugi. Inna syani'aka huwal abtar. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Surga premium abang kakak tidak bisa didapat hanya dengan menghayal. Enggak. Dia melibatkan 3 elemen. Badan, harta, dan hati. Apa yang harus dilibatkan? Badan, harta, hati. Kalau mau jujur, di antara 3, mana yang paling Masya Allah, Tabarakallah? Kok Bang Jul ngomong-ngomong hati nih? Wah, kayaknya perlu diisi hatinya Bang Jul nih. Diisi pakai apa nih? Pakai ini, oksigen. Atau apa kalau AC itu supaya dingin tuh? Freon. Mungkin Bang Zul perlu ketemu Pak Trino untuk ngisi freon. Bang, tolong isikan freon hati saya ini Bang, supaya agak dingin sedikit ya, gitu. Hati ini abang kakak, Masya Allah, Tabarakallah. Namanya aja kolbun, kollaba yukollibu, tebola balik. Hari ini semangat, nanti kena omongan orang, down lagi. Sampai di Pontianak, yes. Sampai Banjarlain, melempem lagi. Kayak mana nih Ustaz? Baru Palangkaraya udah melempem dah. Belum sampai Banjarlain. Big why itu harus dipahami betul-betul. Strong why-nya kenapa? Kan Allah di Pontianak dengan Allah di Banjarbaru sama. Ujiannya bukan di Pontianak. Makanya banyak orang kalau udah di Pontianak sehari 2 hari itu pas hari terakhir mau balik tuh kayak gak mau balik gitu. Kami tidak siap Ustaz kembali ke alam nyata gitu kira-kira. Bisa enggak Ustaz balik ke antarkan kami lagi ke sana gitu. Enggak bisa saya bilang.
Hati inilah yang Allah bilang qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tadzakkarun. Banyak peringatan Allah. Nah, supaya bisa berjalan, kemarin saya sampaikan 4 poin kan di internal kemarin, masih nggak ada? 1, saya bilang apa? Baitullah. Yang kedua, kita yang perlu Allah. 3, iman. Nih. Salah satu ayat di surat Al-Mulk yang saya suka itu ayat 29. Saya sebenarnya masih belajar Abang Kakak, dan sampai detik ini masih belajar. Ini tidak basa-basi. Ayat ini nih penting. Saya tuh pengen nyampaikan ayat ini berkali-kali, cuma saya ngerasa aku belum praktek sepenuhnya gitu. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Karena saya pun masih temperamen Abang Kakak. Ayat 29, kalau 39 udah lewat. Kan Al-Mulk cuma 30 ayat. Al-Mulk 29. 6729. Qul huwar rahman. Misalnya gini, kita nengok nih ada orang enggak sholat, tapi duitnya banyak. Qul huwar rahman. Ya gitulah, Allah tuh maha pengasih. Ustaz dia rajin maksiat, Ustaz main perempuan. Saya tahu dia Ustaz main perempuannya di mana, diskotiknya mana, klubnya mana, siapa pelacur yang dia sering pakai. Kok Abang hafal? Ya saya juga pemain dulu Ustaz. Oh pantas lah. Player rupa kawan nih. Tapi dia kaya sekarang Ustaz. Makin kaya makin sukses. Kata siapa? Kita disuruh mengatakan qul huwar rahman. Jadi jangan silau. La tu'jibuka ajsamuhum wa aqwaluhum. La tu'jibuka walau a'jabaka kasratul khabith. Gitu Allah bilang di dalam Al-Quran itu. Walaupun banyak, tapi itu semua semu. Percayalah dan yakinlah, banyak itu tidak bikin dia tenang. Banyak itu tidak bikin dia bahagia. Walau a'jabaka kasratul khabith. Tanya yang sudah pernah dapat duit 3 digit sebulan. Kemana duitnya? Hilang. Masuk parit enggak Bang? Masuk parit. Riba ketemu riba, akad batil ketemu riba. Warung kopi ketemu warung kopi. Belukar ketemu belukar, ketemu betepok, betampar. Ngomong miliar, kawan datang ada gak rokok kos batang? Kalau tembus nih boy. Pokoknya tanya apa aja, semua dia bilang bisa. Bang ada mobil Bang? Ada tanah Bang? Ada. Mau tanah bakar, tanah kilo, tanah kapling, ada semua dia bilang. Qul huwar rahman. Jangan kaget ngelihat orang bermaksiat tapi kok dapat. Jangan kaget, huwar rahman. Benar-benar suka-suka Allah. Aman nabihi. Kata-kata aman nabihi inilah yang membuat kita tuh masih bertahan gitu. Kita bertahan karena bertuhan. Coba bilang. Ngapain Kak di masjid? Ngapain sih tiap subuh datang ke Munzalan tuh? Emang Ustadz kau tuh ngasih duit? Kan 4L, lu lagi? Ini nih ya muka-mukanya nih. Untung ada Banjarbaru nih, agak ramai lah sedikit. Kalau tak ada tuh itulah dia muka-muka. Sampai duduknya pun hafal saya. Ini duduk di sini, ini duduk di sini. Kayaknya udah dicong lah tempat duduknya itu. Tempat duduk aku lah gitu. Ngerti dicong enggak? Apa di coupling gitu loh. Ini tempat duduk aku gitu. Ditandain. Aman nabihi. Ngapain subuh-subuh ke masjid? Ngapain? Kenapa harus ngelawan ngantuk tuh ngapain? Ngapa kau tak berzina? Kau ganteng. Cewek betaboran. Ngapain tak berzina? Sayang. Enjoy your life bro. Mumpung istri jauh, kau kan di Jakarta, istrimu di Pontianak, kinca. Berapa bulan kemarin? Sampai dihitung 49 hari. Itu kebayang lobetnya kayak apa kan?
Tiap hari ketemu artis. Peluang untuk zina terbuka lebar. Yaman tidak tahu, tapi Allah tahu. Sebelumnya saya sering dapat 2 digit gaji Yaman. Bener nggak tenang, banyak godaan. Habis hilang orang yang kita sayangin. Semenjak tahu SMK 2021, sedikit demi sedikit paham ketenangan hati itu penting. Alhamdulillah. Nanti kalau abang kakak bertahan aja lebih lama, sabar sebentar, Allah kasih lagi tuh yang 2 digit, 3 digit, tapi halal. Mau dak? Kalau udah duit laju. Maka doanya udah saya ajarkan kan, ya Allah, ikut saya. Bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Kan huwar rahman, yang kafir, yang munafik, yang penipu, yang bangsat, dikasih sama Allah. Kau yang beriman, masa kalah? Sabar, bertahanlah, tunggu bentar. Allah lagi siapkan. Apa yang harus diperbesar? Husnuzon, prasangka baik sama Allah. Maka Allah bilang qaulan sadida, ucapkan yang benar, ngomong yang benar. Jangan tudung saji jatuh ke rumput, hari-hari ngomong. Bilang, sampaikan sama Allah, ya Allah aku percaya sama engkau. Amanna bihi. Jadi apa? 1, kul huwar rahman. Jangan kaget, jangan silau. Oh dia ustadz nipu, ustadz jahat, ustadz licik, ustadz. Biarkan, namanya Rahman. Fir'aun aja jelas-jelas ngaku Tuhan, masih dikasih harta sama Allah. Apa gitu cuma sekedar ngambil kursi, ngambil jabatan, mau jadi ngomong apa nih? Tenang, huwar rahman. Allah tuh ar-Rahman. Orang kafir jelas Fir'aun tuh jahat luar biasa. Masih dikasih Allah nafas, dikasih Allah sehat. Fir'aun tuh. Aman nabihi. Ya Allah aku percaya. Orang yang benar pasti besar. Orang yang benar pasti tenang. Orang yang benar pasti dibimbing Allah, dijaga Allah. Kita istiqomah di jalur kebenaran wajib. Tapi merasa benar, merasa paling benar, ini masalah. Maka saya bilang kemarin beberapa kawan kan, strawberry, mangga, apel. Jangan dibalas beda kelas. Orang caci maki saya, Masya Allah, tabarakallah. Sampai hari ini masih. Ustadz hedon, Ustadz branded, Ustadz artis, Ustadz sombong, apa gitu. Ustadz tak begaul, macam-macam. Ustadz kampung, macam-macam lah. Kalau saya balas, buang-buang waktu enggak? Buang-buang waktu, ngapain? Saya nengok aib saya aja jauh lebih banyak lagi daripada apa yang dicaci maki. Dicaci maki cuma 2 aja, aib saya 100. Itu yang bikin saya akhirnya, udahlah. Apa gitu sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, la ilaha illallah. Ada budak-budak yang screenshot lapor ke saya, Ustadz ini. Kati dia lah saya bilang. Urusan dia sama Allah nanti di akhirat. Macam-macam dah caci maki. Maka saya bilang kalau kena puji, alhamdulillah, udah kenyang. Dan saya pun tidak juga memilih dua-duanya. Caci maki udah, dipuji-puji, saya pun sedang menghindar sekarang. Nggak usah puji saya. Ya kan? Bagus abang kakak, doakan saya aja. Saya lebih suka didoakan daripada dipuji. Kalau suruh milih nih antara dipuji dengan didoakan, saya memilih untuk tolong doakan saya. Nggak basa-basi demi Allah, apalagi antum-antum lagi safar nih. Apalagi didoakan sama haji premium kan, wah Masya Allah. Benar, saya tidak basa-basi. Antum lagi safar. Salah satu hal yang saya suka kalau lagi safar apa? Doa mustajab. Itu saya manfaatkan betul untuk doakan sebanyak-banyaknya orang. Karena saya yakin dan sangat percaya, apapun kalimat baik yang keluar dari mulut saya, itu balik ke saya lagi kan? Sebagaimana juga sebaliknya, kata-kata yang buruk yang keluar dari mulut saya itu balik ke saya lagi. Betul tak? Antum kan udah beriman, antum ngerti Quran. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kau baik untuk balik dirimu.
Kalau kau berbuat buruk, buruk itu kembali juga pada dirimu. Biarkan Allah yang menghukum dia, nggak usah campur tangan. Jangan kotori tanganmu bro. Jangan kotori mulutmu bro. Jangan buang-buang waktu untuk ngurus-ngurus sampah. Kau kurang sibuk kalau masih meladeni, melayani. Kurang sibuk. Apa? Skala prioritasmu masih receh. Naikkan level. Rasulullah tuh kurang mulia apa? Ada yang menghina? Kau bukan Rasulullah. Paham kira-kira? Kita, kalau kalimat guru saya itu pendek ya, kayak tidak percaya Allah aja. Apa? Kau ngapa ngambil haknya Allah? Jangan. Luqmanul Hakim yang antum lihat hari ini nih, sampai detik ini 2024 masih ada yang caci maki saya. Masih ada yang jelek-jelekkan saya. Masih banyak sekali. Karena dia bilang, ya Allah, ulun pengen ketemu pian, Ustaz. Pengen ketemu pian, Masya Allah. Akhirnya Allah kabulkan sampai nangis-nangis, beli nangis mata. Oh ada ya orang mau ketemu saya sampai nangis-nangis. Orang yang pengen jauh-jauh dari saya pun banyak juga. Nggak mau ketemu saya, menghindar-menghindar, takut kena WA saya. Banyak. Pasti minta-minta nih, pasti minta-minta nih. Pasti anak yatim nih, pasti jual-jual kesedihan nih. Gitu. Ustadz yang suka jual-jual kesedihan anak yatim. Maka saya bilang, siapa yang mau gantikan saya sini? Tidak usah Yaman, kata Bang Banjir. Biar kami di sini ya. Baju udah sama dah kan? Nah, betul lah. Jangan ambil haknya Allah. Biarkan Allah. Kan jelas. Al-haqqu bayyinun wal halal haramu bayyinun. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Zaharul haqqu wa zahaqal batil. Udah. Sampai mati kita tidak akan selamat dari mulut orang. Jangan dilawan. Apa? Jangan dibalas. Beda kelas. Sip? Ya, kul huwar rahman. Amanna bihi. Kul huwar rahman. Jadi kalau ada orang tidak sholat tapi kaya, tidak sholat tapi masih muncul, hebat, punya pengaruh, duitnya banyak, kul huwar, tidak usah kaget. Huwar rahman. Tapi bukan rahim loh, ingat loh. Allah nyebut huwar rahman. Fir'aun, Haman, Korun, Samiri, semua dikasih Allah Ar-Rahman. Kau yang beriman, tenang, ada jatahnya. Namanya rizkun karim. Namanya dahlahu darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizkun karim. Beda level, surga premium, beda. Dia cuma sekedar banyak, kau udahlah banyak berkah, bikin tenang. Oke enggak? Hah? Ini macam? Apa kata Piramli? Ini macam. Tuh. Sendak? Sabarlah. Kau hamil 9 bulan. Berkali-kali lagi hamil. Ini baru taubat 2 bulan, 3 bulan. Nak langsung instan. Mie instan ja. Ndak instan. Coba diulang. Apa gi rizkun karim? Sabarlah, tenang-tenang, berproses. Kau bayi langsung sholawatan begitu keluar. Tola al badru gitu. Langsung ikut haul bang. Baru lahir langsung haul. Enggak kan? Nangis dulu, belajar makan, belajar minum, belajar ngomong. Ya, kul huwar rahman. Amanna bihi. Amanna bihi. Kata-kata amanna bihi ini apakah tidak ada ujiannya? Banyak. Ngomong amanna ya Allah. Tidak diuji kata Allah. Oh tidak gitu bos. Salah SOP. Ya kan? Ada tidak ujiannya? Banyak lah. Kasih minum. Mabuk enggak nih? Enggak. Kasih perempuan tetap setia. Ada peluang. Saya bilang kemarin kan ada 2 poligami, poliganti. Tuh
Pintu gerbang dua-duanya tuh. Iya kan? Ada gak poliklinik ganti gigi? Dari matic jadi manual. Atau dari manual jadi matic. Udah gak pakai gigi dah, habis dah giginya. Jadi matic jadi. Makan tuh yang matic, yang langsung hilang. Gak pakai kunyah lagi. Itu namanya gigi matic ya. Oh, baru paham. Lama sekali loadingnya, ya Allah. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Alaihi tawakkalna ini abang kakak adalah, ini 3 tahap ya. Huwar rahman, apa yang pertama? Amanna bihi, alaihi tawakkalna. Apa maksudnya alaihi tawakkalna? Serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Jangan pernah masuk di zona hasil. Ini zona terlarang. Siapa yang paling tahu? Siapa yang paling benar? Mulut kau. Di sini Allah. Allah. Bibir. Apa? Cobalah keluar kena caci maki di sosmed. Hah? Riset yang benar. Menurut penelitian jurnal ini, ya kan? Menurut jurnal ini, tunjukkan Quran. Alah, lu nggak asik bro, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Terus mau pakai apa lagi? Saya udah pernah dah baca buku motivasi, baca buku ini, salto-salto, go freedom, go diamond, go salto-salto. Tak kaya-kaya kak, gila yang ada. Asik lu bro, dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis. Aku ngerasa kayak lagi di rukyah kata dia. Dikasih ayat Quran tuh ngerasa kayak lagi. Emang setan emang kau nih. Gitu kan jawabnya tuh enaknya tuh. Apa? Terus kalau enggak pakai Quran, mau pakai apa lagi? Ini yang enggak pernah berubah. Ini yang benar, ini firman Allah. Enggak asik lu bro kata dia. Dikit-dikit Quran kata dia. Terus balik lagi ya. Ayo. Qul huwar rahman. Amanna bihi. Alaihi tawakkalna. Surat Al-Muluk 67:29. Siapa yang baru dapat insight hari ini? Tiap hari kok baru terus antum nih. Jadi coba tepuklah kepalanya, bilang ini astagfirullahalazim. Apalah isi otak aku nih? Perlu enggak belajar gitu tuh? Sampai kapan kita perlu belajar? Maka pekerjaan atau ibadah paling panjang di dunia ini adalah belajar, bukan menikah. Menikah tuh masih, nggak mungkin kakak baru lahir langsung menikah. Apa ibadah yang paling panjang? Belajar, belajar sabar, belajar syukur, belajar tawakal, belajar husnuzon, belajar prasangka baik sama Allah. Belajar nggak? Belajar istiqomah, belajar nahan diri untuk tidak ngelawan omongan orang. Orang caci maki, serang terus. Kita diam. Apa kemarin saya bilang? Pian benar, ulun salah, ulun minta maaf. Itu bahasa Banjar lain. Datangin orang-orang itu, bilang, Kiai, Ustadz, ulun minta maaf. Gitu, itu baru keren. Nggak penting siapa benar siapa salah, udah datang aja minta maaf. Kalau dia makin ngelunjak, biarin, itu urusan dia sama Allah. Kau sudah datang nunjukkan akhlakmu. Ustadz, ulun minta maaf ya, minta rela. Kalau bahasa Sintang, mana sidak Sintang, balik dah ya. Tadi malam udah balik. Minta rela, minta maaf, minta ridhonya. Udah gitu mati, udah gak ada dendam. Saya bilang sama antum kemarin, saya doakan orang depan Ka'bah tuh, bergetar kaki saya. Japri satu-satu doakan. Saya gak mau balik dari Baitullah masih nyimpan dendam, gak mau. Saya tahu orang-orang itu jahat, orang-orang itu mungkin ngomong macam-macam. Terserah dia lah, gak perlu gak saya balas.
Kata kiai saya, kata guru saya, kayak tidak punya Allah aja. Kalimat kayak tidak punya Allah tuh di otak saya tafsirannya tuh panjang gitu. Kan Allah tuh maha membalas. Allah tuh maha menghinakan. Allah tuh maha memaksa. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muzillu yang maha menghinakan. Kau tidak usah hina orang. Biarkan Allah yang bikin dia hina. Ngapain kau campur tangan urusan Allah? Itulah makna dari alaihi tawakkal. Alaihi tawakkalna. Biarkan Allah yang menyelesaikan. Biarkan Allah yang eksekusi. Udah, percayakan penuhnya. Apa sih tawakkala ya tawakkalu tuh? Ja'alallahu wakilan lana. Karena tawakal tuh pakai bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dipakai lagi tawakal. Abes lah, tak ada artinya. Yang terjemahkan tak paham bahasa Arab. Ya kan? Guru kiri, tahu guru kiri? Bacanya dari kiri. Kalau guru kanan kan baca dari kanan, berarti bisa bahasa Arab dia. Sekarang nih katanya modalnya cuma 3. Handphone, prompter, sama lighting. Dah langsung bisa jadi ustaz-ustazan. Ya kan? Handphone, prompter yang untuk bantu ngomong itu, sama lighting, glowing gitu. Dah langsung bisa jadi, wah ngomong masya'a, masya'a. Ngomong di TikTok, ngomong di Instagram, ngomong di... Benar kan? Nggak pakai sanad-sanad. Pokoknya ada handphone, ada prompter, ada lighting, dah mengkilat-mengkilat gitu. Suka orang. Ngomong yang manis-manis ya. Nggak mau ngomong yang mungkar-mungkar, nggak mau. Model-model kayak gini-gini, ini ngegas-ngegas gini nih. Tak ditonton. Baru, siapa nih marah-marah terus matikan. Ya kan? Maunya tuh yang manis. Abang kakak, Masya Allah, antum, luar biasa. Saya enggak gitu gayanya. Begini antum nengok saya di SMK, begini gak antum ketemu sama saya di ruang. Makin masuk ruang pimpinan, makin. Makanya banyak yang enggak berani masuk dalam kan. Kami makan di luar aja ya man. Di luar aja, di sini aja ya man. Masya Allah, makasih ya man. Dia tahu kalau masuk dalam kena sembelih. Kasih makan lo, gemuk kan, kasih minum. Yang TikTok dulu awal-awal. Sekarang TikTok udah jinak dah sekarang nih. Nah, sekarang udah 19.000 like-nya ya kan, 340 orang yang nonton. Dulu awal-awal TikTok nih. Woi, jangan live kalau enggak mau jawab. Oh gitu, pakai woi. Diam ya saya. Kan enggak mungkin saya bilang, saya ini Ustadz nasional, kok enggak kenal ke aku nih siapa? Enggak perlu kan? Aku ini udah masuk TV berkali-kali, 42 inch, 32 inch. Tidak perlu kita jelaskan siapa kita. Karena yang percaya tidak perlu itu. Yang benci tidak percaya. Ngapain? Biar diam ya. Saya live di TikTok nih. Sabar-sabar menghadapi makhluk-makhluk TikTok yang terhormat ini kan. Ujung-ujungnya udah jinak sekarang. Baru paham, baru ngerti. Oh, Ustadz ini. Banyak juga yang tidak tahu. Ya Allah Ustadz katanya. Akhirnya Ulan ketemu juga sama Pian ya. Arifin Ilham kan? Hah, Arifin Ilham? Udah meninggal. Arifin Ilham katanya. Befoto dulu lah Ustadz, befoto katanya. Kan pakai logat-logat Banjar gitu kan. Foto dulu lah Ustadz. Ya, kenal dah saya bilang. Ya Ustadz Arifin Ilham kan? Ah, udah meninggal. Jauh. Sejauh inilah yang paling jauh ya. Dah. Oke ya, abang kakak. Kul huwar amanna wa alaihi. Hasilnya serahkan sama siapa? Siapa yang paling tahu? Bagus mulut kita. Hah? Iya, nanti tengok. Habis ini. Biasanya sih ayat ini hidup habis ini nih. Keluar kita dari pintu, subhanakallahumma bihamdika, langsung hidup ayatnya. Dulu saya dengar ceramah Pak Kiai. Kiai mana nih? Takut. Sekarang suka banget. Kiai mana? Nggak ada Kiai. Anak-anak lihat banner paslon, dibilang Ustadz Lukman mau maju jadi gubernur. Saya ngajar di sini ya udah kena musuhin orang.
Di kampung kecil 11 meter kali 17 meter. Dalam gang dah saya nih. Apa gitu saya muncul-muncul di banner-banner tuh. Beberapa saya larang foto saya tampilkan. Tidak boleh kan? Saya bilang, jangan masukkan foto saya bilang. Tulis nama aja. Saya udah ketemu dunia saya bang kakak. Saya pengen mati di masjid. Pengen disolatkan di masjid. Saya pengen sampai akhir hayat saya bisa duduk sama-sama istri, sama anak-anak, sama keluarga-keluarga saya di sini ya. Itu ya cita-cita saya. Sinilah sampai wafat insyaallah. Nah, yang mau ngambil jadi gubernur ambil lah tuh. Yang mau jadi bupati ambil lah bupati tuh. Saya tidak tertarik. Ada yang nawarkan saya jadi menteri yang nyuntik-nyuntik tuh. Oh itu mantri ya beda. Lama loadingnya. Tidak bisa diajak bergurau kita nih. Tidak, saya tidak tertarik. Tidak tertarik. Doakan saya ya. Semoga saya di masjid aja lah. Sampai akhir hayat. InsyaAllah. Saya di sini aja. Betah dah saya. Suka, nyaman. Di sini saya bisa sholat. Di sini saya bisa nangis. Di sini saya bisa jadi diri saya sendiri. Tawaran banyak. Pindah Jakarta, pindah ke Bogor, pindah ke Kalimantan Timur, ya macam-macam tawaran. Enggak, saya bilang, saya di Pontianak aja. Makanya nama saya Lukmanul Hakim Pontianak, ya kan? Ayahman Pontianak. Lukmanul Hakim Ayahman Pontianak. Semua akun-akun saya ada Pontianak-Pontianaknya. Untuk ngasih tahu ya, saya tinggal di sini. Mudah-mudahan matinya pun ya di sini. Atau saya kemarin doanya tambah gitu. Matinya di Madinah atau di Mekah. Kan beliau kan haji premium kan 3 bulan di sana kan. Saya pun pengen juga mati di sana. Sekali-sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali gitu. Pergi ke Mekah gitu. Berharap wafat husnul khotimah gitu. Lagi sujud di Masjid Nabawi meninggal gitu. Selama ini kan kita cuma nyolatkan orang. Berdoalah supaya kita juga disolatkan di Masjidil Haram. Disolatkan di Masjid Nabawi. Itu doa. Nah, ya Allah suka-suka. Alaihi tawakkal. Nah. Yuk, amanna bihi. Wa alaihi tawakkalna. Qul huwar rahman. Amanna bihi. Wa alaihi tawakkalna. Mudah-mudahan 3 poin dari surat Al-Muluk ini bikin kita semangat lagi menjalani hidup ini untuk mendapatkan surga premium. Oke? Sip? Mantap? Doakan saya ya. Doakan istri saya Bunda Uung. Doakan anak-anak saya 4F. Doakan mama saya, doakan ibu saya. Benar-benar tidak basa-basi ya Bang Kakak. Minta doa saya tiap subuh ini menunjukkan saya ini banyak lemahnya, banyak kurangnya, banyak aibnya, banyak kesalahannya. Perlu didoakan oleh banyak orang karena saya yakin dan sangat percaya dari antara abang-abang kakak-kakak di seluruh Indonesia yang mendoakan ini pasti ada 1-2 orang atau mungkin 10-15 orang yang doanya tembus ke langitnya Allah. Kalau saya pakai tangan saya mungkin sempit tangan saya, tapi doa dari orang-orang baik di seluruh Indonesia, doakan saya, doakan istri saya, doakan anak saya. Mudah Allah perbaiki kehidupan saya, Allah perbaiki kehidupan istri saya, Allah perbaiki kehidupan anak-anak saya, Allah jaga kami sekeluarga. Karena saya sangat perlu doa dari abang kakak semuanya. Tolong doakan saya, tolong doakan saya. Doakan Masjid Kapal Munzalan ya. Doakan Baitul Malnya, doakan Baitul Wakafnya, doakan semua program-program keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga kami semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah. Anak cucu keturunan, ini kan pelanjut-pelanjut dakwah nanti nih. Ya kan? Sekarang lagi kita berproses. Doakan abang kakak. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan, jazakumullah ahsanal jaza. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.